Mulai ya teman ya. Oke, selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya hari ini? Oke, untuk teman-teman yang di Zoom gimana? Sehat semua ya? Sehat, Pak. Pak. Sehat, Pak. Baik ya. Habis liburan ya teman-teman semua ya? Tidak, Pak. Tapi kerja nggak libur ya? Nggak ada libur ya? Ya. Cuman yang dosen aja yang libur. Kemarin alhamdulillah kerja di Asia itu nggak diperbudak amat gitu ya. Ya itu. Jadi kadang kalau kita sebagai pekerja gitu ya atau istilahnya karyawan, itu kan saya kan karyawan juga tuh dari kampus Asia juga. Ya enaknya kalau di sini tuh ngajar dapat libur kalau Natal. Jadi dapat jatahnya itu 10 hari. Terus Lebaran juga dapat libur. Jadi jatahnya 2. Jadi lumayan lah ya. Kalau pekerjaan informal atau pekerjaan yang memang apa ya kayak nggak dapat fasilitas lebih itu kan nggak ada liburnya. Karyawan-karyawan lain nggak libur. Jadi ya lumayan lah. Meskipun nggak kemana-mana di rumah aja gitu ya. Libur? Nggak sempat liburan? Oh liburan. Oke. Di mana? Belum kerja waktu itu, Pak. Oh. Sekarang udah kerja. Oh sudah? Oke. Di PT Korisa kembali ke asal lagi, Pak. Cuma beda divisi lagi, Pak. Oh gitu. Kemarin yang sales gitu. Sekarang MD, Pak. Merchandiser. Ngawasi produk di Waduh. pasar, Pak. Merchandiser kan bikin merchandise-nya, bukan ya? Iya, Pak. Merchandiser itu yang perhatikan itu, Pak. Produknya di supermarket. Kalau istilah merchandiser itu kalau di desainer merchandise sih. Tapi nggak tahu kalau merchandise di apa ya di kayak manajemen itu kan kayaknya lain kayaknya ya. Ada 2 akun. Iya. Yang lain liburan kemana ini? Oh di rumah aja. Oke, yang freelance kamu freelance ya? Oke, di rumah aja. Oke, yang lain libur dapat libur nggak jatah? Oh lembur, malah lembur. Ya ini apalagi yang Nathan ya. Nathan nggak libur ya? Nggak mungkin ya libur ya kamu ya? Liburan saya di rumah sakit, Pak. Saya tetap bekerja, Pak. Oke, libur kayaknya buyar nanti kalau libur. Liburan saya di rumah sakit, Pak. Loh, apa Naura? Sakit apa Naura? Habis sakit DBD, Pak. Oh, oke. Kalau Oke, sembuh ya berarti ini ya? Sudah sehat ya? Ya, sudah. Oke. Main liburan kemana nih? Kerja, Pak. Oh, kerja? Sentrino? Iya. Mario? Kerja, Pak. Oh, kerja. Nadia? Kerja juga? Nggak kedengar itu, belum dibuka itu. Masih ketutup itu. Kerja juga Nadia? Alexander Satria? Ya, di rumah saja, Pak. Oh, di rumah berarti? Ya, rumah aja. Oke. Jadi kayaknya seminggu kemarin, kalau saya rumah saya kan di Karangploso itu ya. Jadi Karangploso itu perbatasan Kabupaten Malang sama Batu ya. Jadi hari apa itu ya? Pokoknya pas Natal itu, mau Natal sama pas tahun baru gitu kan ya. Wah gila-gilaan itu. Macet, Pak. Ya. Jadi Batu itu kayaknya orang Indonesia itu ke Batu semua itu. 1.400 mobil, Pak. Berapa? 1.400 mobil masuk Malang. Oke ya benar betul. Aku sampai ke Batu itu sampai nggak balik lagi. Jadi sudah sampai itu kan mau kalau saya itu ke Batu itu kan biasanya ya bukan jalan-jalan, tapi biasanya kalau saya tuh di Batu tuh kebutuhan tertentu gitu. Misal kayak mau belanja malas ke Malang akhirnya ke Batu gitu kan ya. Atau potong rambut semisal gitu ya. Mau ke Malang bosan akhirnya ke Batu. Padahal cuma mau potong rambut itu nggak jadi. Itu tanggal berapa ya? Tinggal 31 atau tanggal 1 saya lupa. Pokoknya pas tahun baru itu hari sampai Batu akhirnya balik lagi. Saya balik lagi itu lewat
apa ya istilahnya itu, jalur BNS itu. Jadi jalur BNS itu kan Rombo istilahnya. Itu lewat Telekung, lewat pokoknya jalur di luar jalur normal lah istilahnya. Itu sampai saking enggak macetnya itu kalau dari Karangploso itu ya, kalau teman-teman keluar Karanglo itu macet itu enggak ono nganu nih, enggak ono mandek ya, sampai ke Batu. Itu pas tanggal 1 kalau nggak salah, tanggal 1. Tapi saya sampai Batu akhirnya balik lagi, enggak jadi. Jadi sana wes macet enggak karuan lah. Ya. Jadi gitulah imbasnya. Libur itu kadang juga enggak libur buat penduduk aslinya gitu ya. Jadi mungkin yang kayak saya mau liburan itu kesannya malah nggak libur. Kecuali kalau saya mudik ke Blitar gitu ya, itu malah libur, bisa libur. Kemarin nggak bisa libur soalnya kampus juga tetap ada kerjaan aja, jadi ngurusin proposal, terus pokoknya enak ya gitu loh. Ada aja di kampus itu, heran aku sampean. Ya wis lah, senamanya kerja ya. Ya sama kayak teman-teman kerja juga. Oke, tapi ya nggak bisa kemana-mana lah aku. Jadi bisa di rumah santai tidur, bisa sambil ngerjain pekerjaan apa gitu. Enaknya gitu. Oke, jadi kita balik ke materi ya. Jadi jangan bosen. Biasanya kan gini minggu setelah liburan gitu ya, atau kan bosen banget gitu ya. Saya sampai tadi tuh ngajar, males banget sih ngajar gitu ya. Karena kelibur di 10 hari itu kan kayaknya rutinitas tuh kan yang sudah di rumah itu cuman hanya apa ya, istilahnya baring aja ya, baring tidur gitu ya, lihat film itu saya mulai dari jam 8 pagi sampai jam 12 malam. Pokok isinya delok Netflix, lihat animasi gitu ya, yang kemarin ketinggalan animasi apa tak kejar sampai berapa episode gitu ya, sampai ngenepin, misal kayak animasinya Dr. Stone gitu ya, itu kan seneng aku juga, tinggal tak kejar. Terus One Piece, terus kemudian yang Saitama itu juga tak kejari semua. Jadi liburan saya juga dapat bekal gitu loh mesti untuk cerita ke teman-teman juga. Ya kadang inspirasi itu saya banyaknya dari film, dari apa ya? Ya film animasi juga, terus kemudian nonton kartun, nonton film-film drama, science fiction, semua seneng saya kalau film. Nonton, makanya saya nggak pernah berhenti untuk Netflix itu dari tahun berapa ya? Lama saya pokoknya Netflix, terus Wifi itu udah lama itu. Ya Stranger Things ngikutin dari mereka dari bayi ya, dari kecil umur berapa tahun sampai sekarang ya. Tapi nggak tahu terakhir itu ceritanya aneh ya itu. Enggak ya, kurang gara-gara si nonton Stranger Things nggak? Ngikutin nggak? Oh belum. Yang season 5 ya. Akhirnya berubah karena si Will itu ya mengakui dirinya sebagai bla bla lah. Jadi kalau teman-teman nonton Stranger Things menarik. Jadi menurut saya Netflix itu punya 2 serial paling bagusnya versi original mereka. Yang pertama itu Breaking Bad sama Stranger Things menurut saya. Iya Netflix. Ya. Jadi Netflix juga. Jadi Breaking Bad sama Stranger Things itu yang paling berkesan menurut saya untuk serialnya. Yang lain apa? Tapi kan Jerman ya, film Jerman kan ya. Iya. Tapi menurut saya yang paling berkesan 2 itu. Jadi kalau menonton itu senang nonton film nanti banyak terbuka terkait dengan mungkin bikin cerita, terus kemudian bikin sebuah karakter terilhami dari tokohnya siapa gitu ya. Itu menarik. Kalau nggak kayak gitu kurang. Terus kemudian kemarin itu nonton anime aneh gitu, nama anime tapi ya nganu gitu apa ya mengobrol seksualitas sama sedikit rasis gitu. Saya judulnya apa ya lupa. Solar Opposite. Bagus kalau nonton teman-teman. Tapi cuman itu nggak boleh ditonton anak kecil. Kasar gitu. Jadi kayak teman-teman nonton apa ya kalau Rick and Morty gitu, ya kayak gitu. Jadi ya hiburan saya diisi dengan nonton film ini. Oke, jadi kita hari ini melanjutkan materi mengenai gambar manusia. Cuman untuk gambar manusia kita sudah berubah. Kemarin kan teman-teman udah belajar untuk proporsi wajah ya. Sekarang dari yang sudah saya
saya sampaikan di pertemuan minggu lalu atau sebelum tahun kemarin. Jadi itu sudah semua berubah. Jadi yang sudah saya ajarkan terkait dengan proporsinya, cara gambar polanya dulu dan sebagainya. Yang kemarin itu dipakai untuk menggambarkan pola gambar sekarang. Jadi jangan sampai kemudian setelah minggu kemarin selesai terus ganti, enggak kayak gitu. Jadi mata kuliah gambar bentuk itu bertingkat ya. Semisal mata kuliah pertama, mata kuliah dasar kepala gitu untuk mendasari gambar ekspresi kayak gitu ya. Terus kemudian minggu besok itu nanti kita gambar anatomi tubuh utuh untuk mendasari gambaran gestur atau ekspresi tubuh. Jadi nggak bisa kemudian berhenti, jadi berlanjut. Nah, proses selanjutannya itu nanti tidak bisa kemudian teman-teman hari ini atau perkuliahan, kita kan perkuliahan itu kan di press gitu ya. Jadi cuman dapat 7 materi gitu ini. Itu kalau teman-teman cuman hanya belajar sendiri gitu ya, atau belajar dari tugas-tugas aja, saya rasa kurang cukup. Jadi kalau memang teman-teman mau benar-benar dikembangkan, ya silakan teman-teman bikin sketsa sendiri di rumah gitu ya. Jadi dilatih. Jadi jangan mengandalkan hanya mata kuliah aja. Kalau teman-teman memang mau fokus ke ilustrasi, meskipun nanti arahnya ke branding. Cuman kadang orang branding itu juga butuh ilustrasi gitu. Jadi kalau kalian mau gambar, misal kayak kemasan gitu ya. Kalau kemasan itu kadang sekarang yang lagi kalau kemasan kita cuma hanya logo, naruh logo, warna, komposisi, bentuk dan berbeda, itu kan kurang menarik. Sekarang sudah mulai masukkan ke ilustrasi gitu ya. Jadi di kemasannya itu ada ilustrasinya, dan kalau dia sudah punya karakter akan lebih bagus lagi. Kayak gitu. Juga foto, juga yang lainnya. Oke. Jadi hari ini kita coba untuk belajar mengenai materi gambar ekspresi ya. Saya jelaskan dulu sedikit mengenai gambar ekspresi. Kelihatan ya teman ya? Nanti absennya agak nanti ya. Nanti pas praktik nanti tak absen. Tadi absenku ketinggalan di atas. Lupa bawa. Oke, sebelumnya kita jelaskan dulu sih ekspresi itu apa gitu. Jadi biasanya kalau kita ngomong ekspresi itu terbagi atas 2 ya, ekspresi tubuh sama ekspresi wajah. Nah, kita pelajari ekspresi wajah dulu. Apa sih yang disebut ekspresi? Terus sebelum kita bagaimana cara untuk menggambar ekspresi, bagaimana memulainya, bagaimana untuk mengembangkannya. Ya. Apakah ekspresi itu gitu ya. Jadi kita selesaikan dulu. Ekspresi itu apa sih? Mungkin ada yang mau jawab, teman-teman? Ekspresi? Apa yang disebut ekspresi itu? Raut wajah. Oke, raut wajah. Ya, Naura ya tadi ya. Raut wajah. Makanya saya tadi ada 2. Ekspresi itu, tubuh itu juga menjadi bagian dari ekspresi. Ya. Coba kalian semisal lagi marah sama teman kalian, gitu ya. Lagi marah sama teman kan biasanya kita ngikutinnya pakai kalau nggak bentak, melotot gitu ya. Bentak sama melotot, coba kalian diem. Ini gimana perasaan kalian? Marah ke teman kalian itu kerasa marah banget atau enggak kira-kira? Berarti kan ada satu kesatuan antara raut muka atau raut wajah mengikuti seluruh badan. Ya, tapi kita badannya jangan dulu ya. Kita kan mau gambarnya wajah dulu ya. Oke. Tapi kita ngomong ekspresi, apa sih yang disebut ekspresi? Ya, oke. Oke, sesuatu yang menggambarkan ekspresi emosi ya. Oke, sesuatu yang menggambarkan emosi ya. Mau marah, mau seneng, mau sedih gitu ya. Setengah sedih, seneng, cemberut gitu ya. Berarti di situ ada proses komunikasi gitu ya. Ya, proses komunikasi. Proses namanya
penyampaian pesan gitu ya. Berarti gambar itu nggak sekedar bagus atau tidak, pesannya sampai enggak. Ketika kita gambar itu marahnya dapat enggak. Ketika kita mau ambil, misalkan fotografer gitu ya, jepret orang, mengcapture seseorang gitu ya, melalui viewfinder chat gitu ya, atau selfie ya. Karena kan kalau kita mau produksi film kan nggak hanya selalu berdasarkan dari kamera-kamera profesional, HP kan juga bisa. Itu ya. Kita ngerangkap emosinya gitu ya. Kan berarti kan menyampaikan sesuatu nggak kelihatan kurang mendalam gitu. Nah, itu bagian dari penyampaian emosi. Selain itu, apa sih yang disebut ekspresi? Ya, kelihatan ya? Terbaca nggak kira-kira ekspresinya dari anak kecil ini? Bagus ya matanya ya. Kalau orang luar itu ada apa kayak bintik-bintik itu ya di kulitnya ya. Ada itu salah satu mata tuh ya, jadi kalau apa istilah hazel ya kalau istilahnya ya. Jadi setengah hijau, setengah apa itu. Jadi kalau hanya berapa persen yang ada di dunia. Ya contohnya kayak gini, berarti hijau ke biru-biruan itu. Jadi orang dengan mata warna-warna itu cukup jarang. Makanya ini menarik banget ya. Jadi tatapannya sama ekspresinya itu kuat banget. Apa yang disebut ekspresi? Jadi betul ya tadi ya, sebuah cara seseorang. Jadi tidak hanya orang aja, ternyata makhluk hidup yang lain itu juga punya ekspresi. Hewan misalnya gitu ya. Nah, jadi anjing menggonggong, menyala gitu ya. Terus kemudian banyak hal contohnya. Menyampaikan perasaan, pikiran, emosi melalui berbagai bentuk, ya seperti wajah, gerakan tubuh, nada suara, atau karya seni. Menyanyi itu juga bagian dari ekspresi juga. Berpikir itu ekspresi ya. Mengapa kita ketika menyalurkan pendapat itu bagian dari ekspresi? Karena itu bebas ya, menyangkut emosi seorang. Kadang kalau kita tahan, malah kita jadi tertekan gitu ya. Biasanya identiknya dengan karya seni atau seni. Bagian dari salah satu bentuk komunikasi ya, nonverbal atau bahasa yang ditujukan oleh pengaruh emosi seorang. Kenapa? Dengan tidak ngomong kita tahu orang tersebut sedang ngapain, sedang punya emosi apa gitu. Terlihat seperti apa gitu ya. Jadi nonverbal itu berarti dia tidak ngomong, ya berarti kan visual. Kalau kita paling umum orang kan verbal ya, ngomong gitu ya. Jadi kadang sesuatu hal itu tidak hanya bisa disampaikan dengan ngomong aja, tapi ada yang punya kecenderungan semisal dia memendam perasaan gitu ya, emosi gitu ya. Tapi dari raut mukanya udah kelihatan gitu ya. Misal banyak sekali ya dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Orang nggak marah tapi kelihatan marah gitu ya. Orang sedih dibilangin nggak sedih, tiba-tiba meneteskan air mata gitu ya. Ya, terus akhirnya empati kita itu muncul gitu ya. Ono apa gitu ya. Sedang apa gitu kan ya. Karena itu kita sebagai manusia wajar kayak gitu. Lah, ini selalu terlibat dengan kita sebagai orang desain atau orang seni. Kemarin teman-teman udah belajar mengenai berbagai otot gitu ya, dari tulang kemarin ya. Ya, ada tulang-tulang di sini gitu ya. Ada tulang bajit sini ya, tulang pelipis, rahang atas, rahang bawah, terus kemudian frontalis gitu ya. Terus kemudian ada otot. Jadi kalau kita lihat anatomi, karena ya gini-gini aja ya, polanya kemarin kita gambarkan melalui bola ya, kayak bola gitu. Terus kemudian rahangnya itu seolah-olah ada kayak persegi yang menempel di bawah gitu ya. Jadi ini sebenarnya kan melingkar. Terus kininya dipotong. Ya. Jadi kemarin kalau teman-teman lihat, jadi kita bikin lingkaran, terus kemudian kininya dipotong ya. Lingkaran penuh, kini dipotong. Terus kemudian pas lingkaran paling bawah kan bibir ya, bibir tengah-tengah bibir apa pas gigi, tengahnya gigi. Dari samping juga kelihatan dia melingkar sama.
Lah, ternyata standarnya atau polanya itu tidak berdasarkan dari pola ini aja. Jadi yang namanya emosi itu dia mengkoordinir saraf-saraf yang ada di otot-otot. Misal, ada namanya yang di sini. Jadi membuat kita itu mermelek itu ya, menangis, mengeluarkan air mata. Di sini itu namanya orbicularis. Jadi yang di warna apa ini ya? Hijau tua nih yang di mata ini. Itu kan ada, itu namanya orbicularis oculi namanya. Jadi yang membuat mata kita itu menyipit gitu ya, melek. Kalau marah itu melotot gitu ya. Itu yang narik adalah orbicularis. Sembari otot ini juga bekerja di frontalis. Ini otot sama tulangnya sama namanya, frontalis. Ya. Terus kemudian ada otot yang membuat kita senyum ini, ya. Senyum sama sedih. Ya, kalau sedih yang di bawah ini namanya depresor. Ya ini. Ya. Ya, narik ke sana, melet dan sebagainya, membuka, menutup, ya, yang menarik ke bawah ini namanya depresor. Yang menarik ke atas ini namanya zygomaticus, ya, itu nama latinnya ya. Jadi kita meskipun nggak tahu namanya, tapi fungsinya tahu gitu loh. Ketika kita mau ketawa berarti otomatis ini ketarik dan pipi kita menonjol, sehingga kayak belendung gitu ya, belendung gitu. Terus disertai otot-otot yang lain gitu ya. Ya, jadi untuk penggambaran ekspresi nanti ada berbagai perubahan ya, perubahan otot-otot tersebut. Di bentuk mata, sekitar mata, di pupil gitu ya. Pupil ketika kalian takut atau marah motot ya. Itu pupilnya bentuknya seberapa? Lebih besar atau lebih kecil? Hidung, mulut, ujung bibir, dahi sampai dagu. Nah, sampai orang sedih sampai akhirnya menangis gitu. Kalau kalian tahu bahwa orang menangis itu adalah pergerakannya itu sama dengan orang sedih sebenarnya. Cuman dia mengalami tekanan lebih ekstrim gitu, otot-otot tersebut sehingga sampai bisa keluar air mata. Kalau kita lihat itu pergerakannya sama. Ya, makanya namanya ada istilahnya ada tingkatan ekspresi. Ya, informasi ini itu mampu atau kita sebagai seorang desainer komunikasi visual itu wajib untuk bisa menghadirkan kesan tersebut, ya. Apakah nanti dengan gambar? Kalau kita gambar bentuk kan berarti menggambar ya. Ilustrasi mengilustrasikan. Kalau kalian fotografer ya membuat foto. Kalau kalian sebagai seorang videografer berarti kan menggunakan gambar bergerak gitu ya, atau video gitu ya. Dan memengaruhi persepsi seorang. Sehingga orang yang melihat itu jadi jelas terpengaruh. Sebenarnya kita itu punya 6 emosi dasar sebagai seorang, sebagai manusia. Yang lainnya itu adalah turunan ekspresi dasar dari, atau emosi dasar dari itu. Ya, coba kalian alis turun, mata menyipit, ya. Kira-kira apa? Biasanya kalau kita lihat itu mudah, tapi kalau kita gambarkan melalui analisis tulisan kayak gini, kita agak bingung. Alis turun, mata menyipit, muncul kantong mata, ujung bibir ke bawah. Kan sih buat Apa kira-kira? Curiga, Pak. Ekspresi apa? Curiga. Gimana? Ekspresi curiga, bingung. Curiga, bingung. Betul? Curiga itu bagian dari ekspresi dasar atau emosi dasar? Alis mata, alis turun ya. Alis turun, mata menyipit, muncul kantung mata. Ujung bibir ke bawah, apa kira-kira? Bingung, Pak. Emosi apa? Apa? Bingung. Ya bingung masuk, tapi bukan bingung. Lebih dasar lagi. Mau apa? nangis. Ya, mau nangis, tapi sebelum nangis apa? Sebelum nangis. Sedih. Ya, sedih. Jadi emosi dasar pertama itu adalah sedih. Ya. Kemarin kita belajar ya. Kalau normal gitu. Jadi perubahannya apa? Perubahannya itu tidak terlalu signifikan ya. Terus kemudian melorot gitu ya alisnya. Cuman sedikit aja. Turunnya sedikit. Ya. Ya. Jadi ujung bibir yang kemarin kamu gambarkan lurus gitu. Kita gambarnya kan lurus semua ya. Normal-normal aja. Tapi dengan perubahan sedikit itu akan mempengaruhi bentuk emosi seseorang.
Ya, jadi alisnya turun, matanya agak menyipit sedikit, terus garis bibirnya menurun, gitu ya. Oke, jadi kayak gini. Nanti kemarin teman-teman kan masih ingat ya. Jadi jangan sampai lupa. Nanti ketika kalian mau, ini kayaknya tak dulu. Oh, ini tak tutup dulu ya. Gimana ini nutupnya? Sampai lupa aku. Jadi nanti gini. Jadi jangan sampai lupa ya, yang pola kemarin itu tetap dipakai. Jadi caranya adalah kalian tetap, ini yang kemarin ya. Kemarin kan kalian gambarnya gini. Jadi pakai rumus itu. Jadi kalian harus tetap pakai ini. Jadi kalau yang masih belum ingat, saya ingatkan bentar lagi, sedikit lagi. Saya kemarin, ya. Jadi pertama apa yang harus kalian pikirkan apa? Gambar apa dulu? Ya, gambar lingkaran dulu. Jadi kalian harus pertama gambar lingkaran. Jadi ukurannya tetap harus ya. Harus apa? Oh, enggak keluar. Harus proporsional. Jadi 70%. Jadi jangan terlalu kecil. Loh, enggak keluar. Tuh, jelek. Saya pakai iPad itu enaknya gini ya. Jadi ukurannya jangan segini, ya. Jangan terlalu gede juga ya. Jadi ukurlah sesuai dengan normal aja sebelum saya. Misal gini. Ya, agak ke atas dikit. Ya. Ya, segini ya. Jadi kita sudah. Terus kemudian dibagi berapa? Kita bagi separuhnya, ya. Jangan lupa. Jadi bagi separuhnya. Ya. Terus bagi separuh lagi. Aduh, menceng. Ya, ini harus sama ya. Ini kayaknya atasnya lebih gede deh. Oke. Terus ini, kalau tengah ini apa berarti? Ya, alis. Terus kita tentukan apa? Lepas. Lah miring. Ya. Bukan. Ini alis ya. Yang bawah berarti apa nih? Mulut. Ya, kemarin kan mulut ya. Lupa. Terus kemudian kita bagi sepertiga. Kemarin kan enaknya kita bagi sepertiga. Ya. Jadi ini hidung ya. Jadi garis batas hidung. Ini mata, ini nyari aja yang agak pendeknya. Ya. Ini mata, ini hidung. Terus dagu itu jari alis ke mana? Kemarin masih ingat nggak? Mana? Alis ke hidung atau mata ke mulut? Alis ke hidung, Pak. Oke, jadi alis ke hidung ya. Jadi alis ke hidung ini harus sama. Jadi dagunya itu ini X, ini harus X juga. Nah, ini dagu. Terus ini dahinya juga harus sama, ini juga X. Nah, baru kita gambarkan ya. Kemarin kan harus dibagi. Ya. Ya sudah, kan tinggal. Nah, ini harus benar-benar hafal ya. Jangan sampai salah ya. Jadi kemarin yang kamu sudah pakai pola, ini harus dipakai terus. Ini kalau dari depan. Lah, kalau kita udah
Semisal tadi sedih ya. Berarti kan garis batas alis itu kan kalau semisal kita normal, misal normalnya kan gini, ya. Ya. Jadi otomatis ini alisnya tidak senormal itu. Jadi agak ada menurun. Ya. Tapi menurunnya itu tidak signifikan, terlalu signifikan banget itu. Mata yang normal semisal ya. Jadi kalau normal itu kan ini satu mata. Ya. Kalau normalnya gini ya. Jadi ini ditipiskan lagi, dikecilin lagi. Kalau hidung nggak ada ya, nggak ada pengaruh ya kayaknya ya. Yang pengaruh adalah garis di mulut. Jadi garis mulut itu yang kemarin kita gambarkan, misal ini apa ya cara membuat gak lupa saya untuk membuat transparansinya. Gak apa-apa, gini aja. Misal ini kalau kita gambarkan, ini kan normalnya gini kalau mulut. Ini normal ya. Jadi garisnya itu sudah agak menurun. Kita pakai hitam aja. Jadi gini. Ya. Ya, jadi menurun ya. Jadi nggak lurus. Jadi ininya garisnya menurun. Jadi ini matanya dibikin agak lebih sipit, alisnya juga agak menurun ke bawah. Ya. Agak sipit sedikit. Ya. Muncul kantung mata. Ya. Jadi nggak senormal yang sudah kalian gambarkan kemarin. Lah kita tinggal nyambungin aja wis ininya. Ya. Ya gitu. Jadi terjadi perubahan dari garis-garis ini. Paham ya maksudnya ya? Jadi ini harus benar-benar kalian terapkan dari yang minggu lalu. Kalau ini nggak oke, nanti kelirunya adalah nggak proporsional. Jadi jangan sampai salah. Jadi kamu kemarin dibawa lagi nggak anu nih? Ukuran-ukurannya kemarin nggak dibawa ya? Di anu ada ya ya. Itu pakai itu dipakai, maksudnya tetap dipakai aja. Oke. Jadi ini salah satu caranya ya, nanti tekniknya. Terus kita lanjutkan lagi yang tadi, yang materi tadi. Nanti tetap mengikuti, matikan dulu. Gimana ini matiin? Lanjutkan lagi. Mana sih? Ini ya, sedih ini ya. Jadi caranya begitu. Ini apa ini? Sharing. Ya, jadi sedih ya. Terus emosi dasar kedua apa Pak? Ada lagi, kita masih belajarnya 6. Ada 6 emosi dasar. Itu belum menangis, kesel banget, setengah kesel, cemberut. Ya. Tapi minimal dengan mempelajari 6 ini, kalian sudah bisa tahu segala macam ekspresi yang ada di wajah manusia. Ekspresi itu kan nggak hanya 6 aja, tapi ada perkembangan ataupun kelanjutan tingkatan-tingkatan. Ya. Ya. Terus ini yang kedua. Silakan dijawab ya. Mata menyipit. Terus kemudian ujung bibir naik. Hidung terangkat ke atas.
Bahagia, Pak. Otot pipi ikut terangkat. Apa? Bahagia. Senyum. Senang. Ya, bahagia. Bahagia sama senyum. Jadi bahagia itu adalah emosi dasar kedua. Jadi kalau kamu tahu senyum, bahagia, tertawa, tertawa terbahak, itu adalah satu ciri yang sama. Cuman yang membedakan adalah kalau kita tertawa kan mulut terbuka lebar ya. Ya. Jadi hidung terangkat, ujung bibir itu tadi yang ke bawah itu naik ketarik ke atas. Jadi zigomatikusnya narik ke atas. Ya. Jadi kalau kamu senyum, mata nggak bisa melotot ya. Coba kamu senyum mata melotot bisa enggak? Nggak bisa. Jadi pasti gimana? Coba kamu senyum mata melotot. Coba kamu senyum, nggak bisa. Jadi pasti menyipit ya kalau kamu senyum. Jadi kalau matanya melotot itu bukan senyum lagi itu. Makanya itu senyum ketawa psikopat gitu. Gitu ini aneh ya. Kalau ini juga ini ya aneh ini. Ini karena mungkin model ya. Jadi dia senyum tapi matanya nggak nyipit gitu ya. Ya kayak aneh gitu. Ya senyum ya. Jadi perubahan tadi juga ikut ya. Jadi bibirnya naik. Kalau tertawa dia kebuka ya mulutnya. Nanti yang agak sulit itu adalah menggambar gigi ya. Ya jadi menggambar gigi itu adalah perlu memang satu kan ya, satu apa trik tertentu juga. Ya. Tahu ini apa? Oke, marah ya. Ini marahnya aneh gini. Marahnya terlalu dipaksa marah banget ya sehingga aneh. Ya. Kalau marah itu apa? Ciri-cirinya apa? Apa ciri-ciri yang utamanya? Oke, betul ya. Jadi matanya menyipit. Cuman matanya menyipit itu adalah dia sebenarnya matanya itu melotot karena diikuti ini loh. Jadi di sini kan ada alis, terus kemudian ke hidung. Jadi kayak semua itu ngumpul di sini. Jadi orang marah itu adalah orang yang sangat berkonsentrasi. Makanya kalau kita berkonsentrasi itu stres gitu ya. Orang stres itu atau orang berkonsentrasi itu adalah marah tingkat pertama itu. Jadi kamu berkonsentrasi itu sebenarnya adalah memusatkan pikiranmu ke satu titik ya, di sini tuh. Sehingga kenapa kalau mikir berat itu stres sehingga orang kayak meledak gitu ya. Karena itu satu gerakan otot yang sama. Ya. Terus ujung bibir ke bawah ya, sama-sama mulut kebuka. Ya, jadi alisnya ketangkat gini. Karena kalau marah itu kalau di anime itu ya, kan ditarik ke atas gitu ya. Oke, yang keempat. Oke, kaget ya. Oke. Kaget. Jadi yang agak membedakan kaget dengan satunya nanti juga berbeda. Kaget. Jadi kaget itu kayak ke sana ketarik ke atas ke bawah gitu ya. Jadi semua membentuk seperti huruf O. Ya. Lah ini 6 dasar emosi manusia ya. Jadi ada senyum, ada sedih, takut gitu ya. Terus yang belum kalian pahami adalah disgust atau istilahnya adalah jijik. Jadi jijik ini kayak di mata kayak apa? Wajah kayak di ya, jadi kayak ditarik gitu ya. Jadi dipusatkan ke tengah gitu ya. Jadi matanya menutup ya. Terus kemudian juga bibirnya juga ke bawah. Sebenarnya bibirnya itu kayak orang sedih sih. Ini terus kemudian marah sama surprise. Yang agak menyulitkan itu kalau ketika kamu gambar kaget dan takut. Itu mirip. Hampir mirip ya. Itu perbedaannya cuma di bentuk mulutnya sama biasanya kalau di karena fear itu adalah ketakutan itu kayak sedih ya. Jadi alisnya itu dia meskipun ketangkat ke atas tapi ada tarian ke bawah. Tapi kalau surprise kaget itu benar-benar melengkung ya. Ya, alisnya. Ya, ini mengenai tingkatan ekspresi yang saya katakan tadi ya. Jadi itu gerakan yang sama, cuma dia lebih ekstrim. Misal kalau kita sedih, terus kemudian stres ya, terus sampai akhirnya menangis itu sebenarnya satu gerakan yang sama. Cuman gerakan ototnya itu lebih ekstrim. Ya.
Ya. Ya saya katakan tadi ya, konsentrasi, concernnya berkonsentrasi, terus kemudian anxiety, cemas, takut sampai akhirnya terteror. Ya. Jadi orang berkonsentrasi itu sebenarnya ya antara, sorry ya, bukan marah ya, tapi orang yang terkena teror gitu. Orang yang bahagia sampai akhirnya tertawa, ya itu sebenarnya gerakan otot yang sama, cuman dia gerakannya lebih ekstrim. Ya sebenarnya kalau kita pelajari berbagai macam ekspresi itu cuma hanya berasal dari 6 ekspresi dasar itu tadi atau emosi dasar. Oke, jadi hari ini kita akan nyoba untuk teman-teman gambar satu jenis ekspresi gitu ya. Kemarin kayaknya tak kasih belum ya? Tak kasih fotokopian sudah belum ya, teman-teman? Belum ya? Nanti tak kirim ke grup aja. Jadi nanti ada teman-teman tinggal menyalin aja, jadi meniru. Jadi emosi dasar dari seseorang, nanti ada 2, satunya marah atau sama satunya itu nanti kita tak cari. Kemarin udah tak siapkan sih. Ya, tak cari dulu. Jadi hari ini coba sambil nanya ya teman-teman ya. Sambil nanya saya nyari nyari filenya dulu. Silakan kalau mungkin ada pertanyaan, silakan ditanyakan aja. Boleh. Materinya cuma itu aja. Ini jadinya gambar satu ekspresi wajah aja ya, Pak? Iya, satu aja. Jadi nggak usah banyak-banyak. Ntar ini tak cari nganu nih, tak cari filenya. Pak, maaf ini Gimana? jadinya satu ekspresi dengan tahap-tahapnya atau satu final ekspresi aja? Oke, sebentar ini siapa dulu? Mario, gimana? Yang digambar satu ekspresi aja atau ada 4 tahap yang kayak di contoh atau satu yang final aja atau satu yang awal atau gimana? Satu aja, seperti yang saya gambarkan tadi loh contohnya. Jadi kalian bikin pola, nanti kira-kira gambar satu ekspresi aja, emosi dasar. Oke. Ya, ntar tak cari dulu. Tutup dulu ya. Ini kok nggak mati ini? Gambar bentuk. Mungkin dari materi tadi mau ditanyain dulu. Ntar ya tak cari filenya. Nyari file orang temu-temu ya. Pak, ini seperti biasa ukuran gambarnya 70% dari kertas gambar ya? Ya, tetap proporsional kalau harus tetap juga. Ntar tak cari contohnya dulu ya, temen ya. Hilang ini contohnya. Jadi kok nyambung ini? Yang di kelas silakan ambil kertas dulu aja nggak apa? Iya ya. Gambar bentuk.
Nggak temu ya. Anjir. Bentar ya. Nyari dulu. Ekspresi. Saya kirimkan bukunya dulu. Jadi ini grup kalian apa? Grup apa? MF ya? MF. Gambar bentuk hybridnya. Juan ini ya? Yes, Pak. Benar, Pak. Oke. Oke, sudah saya kirim ya. Di situ ada bukunya Andre Lumis ya. Silakan kalian buka. Terus lihat di halaman, pokoknya bapak-bapak, halaman pilih. Halaman 56, 57, 58 ya. Itu kan ada ekspresinya tuh. Ya. Jadi teman-teman bisa Halaman berapa Pak tadi Pak? 56, 57, 58. 56, 57 sama 58. Ya. Itu dipilih salah satu aja Pak. Pilih salah satu. Silakan kalian pilih yang mana. Cuman kalau yang agak sedikit miring itu nanti kan beda ya. Cara gambarnya beda. Jadi cara gambarnya adalah kayak gini. Jadi polanya itu sudah berubah. Ini nanti tak contohkan lewat sini. Gimana ya wes tak matikan. Ini. Oh, my screen. Matikan dulu. Jadi yang miring-miring itu yang ada kan memang miring-miring itu ya. Jadi itu cari yang dari depan aja ya. Jangan yang miringnya jangan ekstrim. Nanti kalau miringnya ekstrim itu nanti akan sangat menyulitkan gitu ya. Jadi teman-teman tadi kan ini kan dari depan. Ini kalau dari samping itu beda. Nanti polanya itu adalah gesernya sudah berbeda. Jadi gini. Jadi kalau semisal nanti miringnya ke ini lingkaran ya. Tuh.
Ya, kalau kita melihatnya dari samping itu garisnya itu sudah tidak di tengah ini ya, tapi agak sedikit di ini. Ya. Jadi agak lebih lebar sebelah. Jadi area yang sini itu nanti akan lebih bergeser. Jadi kalau kemarin kan kamu sudah mulai gambar ya. Jadi nanti otomatis bentuk alisnya juga ya. Ya. Jadi ini kalau miring nanti sudah berbeda. Jadi area ini lebih sempit, ini lebih lebar. Ya, jadi polanya udah beda. Ini nanti akan berbeda ketika kalian mau gambar. Nah, baru digambar. Ya, kalau 10 tambah 11 nih, yo. 10, 11, 56, 57 sampai ke halaman 58. Yang plate 28, plate 29. Ada yang masih belum paham? Nah, ininya sudah berbeda ya. Ya, ini jadi telinganya di sini sudah tidak kelihatan. Ya. Ini kalau dari sisi samping, jadi lebarnya sudah nggak sama. Ini berarti kan nerong dikit. Loh, oh iya. Ya, jadi sudah geser. Jadi yang sini sama yang kanan sama kiri beda. Itu ada miring, ya. Makanya cari yang lurus saja, jangan miringnya jangan terlalu ekstrim. Miring dikit gak apa-apa, nanti polanya berubah. Tapi kalau kalian nggak pakai pola, yo sulit. Berarti garis tengahnya itu agak Ya no, kan miring, kan dia agak miring. Tapi kalau kamu nggak bener-bener paham sama anatominya, itu nanti malah misproporsi. Jadi gambar dari depan aja, cari aja yang gambarnya dari depan. Itu kan banyak contohnya yang dari depan. Apalagi yang noleh ke bawah itu ya, noleh ke bawah ini, angle dari atas, itu lebih sulit lagi atau dari bawah. Jadi kalau bisa angle-nya yang pas, kameranya ada di depan. kayak gini ya. Kan di depan.
Karena Ini. Ini ya. ya itu udah depan itu. Tapi itu nggak ada ekspresinya nih. Ekspresinya tadi halaman 58, 56, 57, 58. Sulit nanti kalau kamu ingin itu. Yang mana? Yang ini, Pak. Oh ya. Laki-laki ya itu ya semua ya. Bukan. 5 56 ini berapa ini? 61. Ini atasnya. Lah ini. Oh, Ini loh. Hmm. Ini tertawa. Yang ini marah kan ya. Hmm. Kita nggak nyari persis-persisan ya, yang penting emosinya dapat ya. Jadi nggak harus persis, yang penting emosinya dapat. Ini kalau ke bawah ininya lebih lebar, ininya sempit. Karena kan menoleh ke bawah sini. Biar sini aja. Enggak gerak-gerak. Yang bingung boleh nanya teman-teman. Yang di mana? Di Zoom boleh. Kamu ada tugas ya, teman-teman ya? Yang dari samping. Tak suruh gambar dari samping atau? itu yang tengkorak juga. Oh, tengkorak. Oh. Belum waktu itu Iya Pak, ada tugas yang gambar dari samping itu Pak. Oh ya. Sudah apa belum ini? Belum Sudah jadi di tugas lo ya? Google Drive. Di Google Drive Pak. Iya. Oh belum ya? Sudah? Kamu sudah? Sudah. Udah di post belum ya tugas isi? Kemarin aku belum bikin kan folder ya? Udah tak bikinin Pak. Kalau yang online Pak. Oh, udah. Udah tak bikinkan. Kemarin kan contohnya udah tak kirim di grup toh. Iya. Itu ada yang depan, ada yang samping ya. Kan samping itu untuk nyoba. Pernafasannya di anu. Menarik garis itu sedikit tahan nafas, tapi jangan sampai nganu, jangan sampai kelepasan, nanti kepentut nanti. Ya. Kenapa dingin tak ini? Atau dimatiin dulu? Enggak. Tanya Pak. Mana teman-teman? Mau tanya. Iya, gimana? Seperti ini Gimana? Pak. Cik. Kelihatan enggak?
Ya kelihatan. Itu teman, itu jarak matanya terlalu lebar. Jarak mata itu satu mata. Punyamu itu kan hampir berapa mata itu? Oh, ya ya ya. Ya. Jadi antar mata itu jaraknya seharusnya satu mata. Ininya, Oh, eh jadi itu agak ininya, seharusnya agak berdekatan. ininya ya. Ya, agak Yes. mepet ngono. Oke, Pak. Paling itu sih. Karena ekspresinya lumayan, sudah lumayan terlihat. Pak, mau kasih lihat. Oke, gimana? Oke, ya. Itu apa? Ekspresi apa itu? Senyum. Oke, senyumnya ya masih terlihat. Sebenarnya anatomis ya, sudah cukup anatomis. Cuman agak memaksa sih. Senyumnya sih terlihat terpaksa. Oke. Karena gini, karena bibirnya itu kayak gimana sih? Senyum tapi mingkem gitu loh. Ketarik ke atas tapi mingkem. Jadi kayak senyum palsu. Kelihatannya gitu. Tapi nganunya oke. Anatominya, proporsinya sudah oke itu. Oke. Oke. Udah. Teman-teman kalau mau bawa minuman, minum boleh, gak apa-apa. Kamu mau beli kopi, mau beli minum, bawa gak apa-apa. Sebenarnya nyaman aja dan tidak meninggalkan sampah. Kalau mau kopi di situ kan ada mesin kopi itu ya. Boleh, mau ambil kopi boleh, nggak apa-apa. Lah, di sini tuh. Di dalamnya yang di dekatnya ya. Nah, Oh, ini iya. kan ada mesin kopi, tapi cuman panas, dingin nggak bisa. Yang dingin itu yang punyanya mesinnya apa? OCBC itu tapi juga nggak iso. Saya sudah 2 kali kejebak gitu. Gak keluar makanannya. Nah itu, malah kayak scam mono. Kayak mesinnya yang bagus, mesinnya yang kopi itu. Bagus itu. Itu saya di Jakarta pas di mana itu ada kan satu apa anak Asia juga anak eksekutif itu kerja di Nganu Gibran. Jadi dia konten kreatornya untuk apa ya wakil presiden. Jadi di istana presiden sana tapi sing wakil. Itu juga Namanya ada. Mas Christian Ananta bukan, Pak? Iya. Yes. Lo kok kenal? Ya, saya Pak. Saya pernah di wakil presiden soalnya. Oh, PKL saya di sana. oh kamu SMK 4 yo? Iya. Oh iya, SMK 4 kan punya nganu, punya apa? Punya MOU-an dengan sana. Jadi yang kerja di sana itu hampir sebagian besar ya anak SMK 4. Benar. Sekarang Saya yang ada kakak tingkatku juga, tapi anak reguler. Sekarang kerja di sana magang juga. Oh, saya Kayaknya mau mau ke sana ditarik. sih. Saya mau ke sana lagi tapi nunggu nanti 2000 Ya, entah berapa. si siapa itu namanya lupa aku. Angkatan 22. Itu sekarang mau ya rencana mau bantu si siapa? Christian itu. Aku sekali Kemarin di juga sana. ada anak Asia juga, Pak. Iya, Namanya Agil Saputra. nah itu. Agil Saputra itu juga ke sana. Itu teman Mm-mm. satu SMK juga. Ya, itu sekarang kerja itu sekarang di sana. Iya. Mm-mm. Ya, ancen arek DKV iku nek mana-mana ya nganune. Dulu kalau teman-teman mau kerja film mau nganu itu sebenarnya banyak sih. Jadi kita sebenarnya pernah kerjasama sama PT IRA, jadi International Robotic gitu loh. Wah dia
pabriknya itu luar biasa gitu, bagus. Ya magang di sana, cuman nggak dilanjutkan karena mungkin apa ya? Sebenarnya nggak memandang rendah teman-teman anak DKV, cuman perlu tapi nggak mau berani. Kan kadang cuman ngonten, cuman apa ya, bikin desain gitu aja. Jadi kayaknya kok nggak, tapi keren ya. Ini SMK 4 siapa? Selain Nathan? Selain Juan? Naura SMK mana? Batu? 5? Saya SMK 5, Pak. SMK 5? SMK 5 sih di sih? Di Ikan Pirana Atas Kemirahan. Oh, sini ya, apa mebel-mebel itu ya? Ya. Saya kebuang di SMK 4, Pak. Sama Norek. Ya. Kalau Alexander Satria mana? SMK 5? SMK 4, Pak. Oh, SMK 4. Nggak magang dengan Jakarta kamu? Pernah ditawarin, cuman gak dikeluarin sama orang tua. Oh, nggak boleh. Nggak boleh. Ayo kerja di Istana Negara protokoler banget. Nggak Diatur terlalu apa? kok. Nggak boleh apa-apa, nggak boleh. Nggak terlalu protokoler kok, Pak, kalau untuk yang Apa? magang. Nggak terlalu kalau Gimana? untuk yang magang. Iya. Tapi yang Kalau kerja di yang sana itu loh. ya, tapi enak, Pak. Iya, ya bayarannya gede memang. Yes, itu yang saya incar. Iya, sekelas nganu kok Istana Negara kok. Nggak tahu kemarin sempat ke IKN sih, saya lihat. Nggak tahu pindah ke sana atau gimana, kurang tahu saya. Yes, kemarin sudah mau Yuan terus suruh ngirim lagi kan anak-anak magang ke sana. Yang kayak P2M itu loh. Dulu P2M anak-anak eksekutif angkatan 2020. Nggak ada yang ke sana. Jadi eman-eman. Oh, Jadi nggak ada yang ke sana. Mungkin karena kerja ya kalau anak-anak eksekutif ya. iya Jadi dia mungkin. cuman ngerjain project ngono loh, ngerjain project apa remote gitu aja akhirnya. Dapat kerjaan dari sana, Christian yang apa ya, yang ya karena pas pada waktu itu Christian ngerjain apa P2M, ya kayak magang. Nanti kan teman-teman wajib magang juga kan, P2M. Jadi P2M itu kayak kalian bikin semacam project itu kelompok, terus bikin kayak proposal pengajuan, terus bikin kayak semacam project yang menyesuaikan dengan permasalahan yang ada di lapangan. Nanti di semester berapa ya? Semester 6 sekarang maju. Kalau seperti ini, Pak. Coba. Ya, oke. Tapi itu terlihat anak-anak loh ya. Iya, Karena hidungnya kecil, terus kemudian jarak antara hidung, mulut sama mata itu agak berdekatan. Sehingga seharusnya itu agak menjauh, agak panjang gitu. Kalau dewasa kan agak panjang. Tapi cukup lah, itu proporsional. oke, Pak. Lehernya jangan sampai lupa digambarkan ya. Oh, oke, Pak. Nanti menyesuaikan kalau cewek melengkung, kalau laki-laki itu lurus. Cuman kalau orang tua dibikin lebih kecil. Itu kan kayaknya modelnya banyak orang tuanya itu. Nanti kalau kamu gambarkan apa
gede jadi orang tua atau kakek-kakek gym nanti. Coba aku sini gini, wis kurang apa? Sudah. Ya. Sudah lumayan lah ya daripada tadi. Oke. Ya, oke, kelihatan, sudah kelihatan. Tapi kurang proporsional. Ya, oke. Sudah. Oh ya. Boleh diarsir kalau waktunya cukup, boleh dikasih arsiran dikit-dikit aja. Tapi yang penting utamanya adalah di bagian-bagian yang gelap itu nanti konturnya digelapin, ditambahin. Terutama untuk bagian-bagian yang gelap atau bagian arsiran yang cukup dalam-dalam. Yang lain mungkin? Kuping, alis ke hidung ya. Ya, kuping dari alis ke hidung. Tapi nariknya nanti gini, nariknya bukan ini ke sini, tapi dari sini. Nah, gitu loh. Ya. Ini alisnya agak lebih nih, agak lebih dikit. Enggak, maksudnya ini agak lebih. Soalnya kan alisnya ini. Ini cewek-cewek nggak ada yang masuk ini ya. Sambil saya absen ya teman-teman ya. Tadi si siapa? Denesi, ibunya katanya sakit. Denensi. Coba ya, Denensi ya. Jeneng angel ya rare iki saiki. Nama kalian itu sekarang unik-unik. Ya, coba ya. Saya send dulu ya, nanti langsung bilang hadir gitu ya. Di kelas Zoom dulu. Alexander Satria. Hadir, Pak. Oke. Kita pertemuan 9-10 ya, berarti kurang 2 pertemuan lagi. Chandrino. Hadir, Pak. Hartina. Nggak ada. Juan. Hadir, Pak. Mairio. Hadir, Pak. Oke. Ini kok nggak bisa, nggak tahu. Monica. Hadir, Pak. Hadir. Ya. Nadia. Hadir, Pak. Naura. Hadir ya. Hadir, Pak. Nizam. Hadir, Pak. Oke. Umu. Umu kira atau hadir nanti. Umu Latifah belum ada. Ya wes. Hartina tadi nggak ada ya? Ya, oke. Dan diizin Ergi, Izudin, Muhammad Aldiansyah, Rizal, Zaki,
Yulaika juga ada. Yulaika ini mendingi mlebu ra sih? Sebelum libur itu Yulaika masuk gak ya? Enggak ya? Lali ya. Kosong. Ada yang mau ditunjukkan? Silakan. Sudah selesai? Sudah? Oh. Yang lain mungkin yang di kelas Zoom? Ada yang mau menunjukkan? Sudah tadi, Pak. Gimana? Ya, Pak. Oh ya. Nora gimana? Udah selesai juga? Ini mau ngasih tunjuk, Pak. Oh ya. Ya baru nggak apa-apa kan? Siapa dulu nih? Dia bareng-bareng. Gantian, siapa dulu? Saya dulu, Pak. Ya wes, ya wes. Man first lah, tinggal ladies first sih. Kelihatan nggak, Pak? Ya kelihatan. Seharusnya itu matanya gini ya. Matanya itu ke gini. Jadi agak ke tarik ke atas sedikit gitu loh. Tapi oke lah. Sudah kelihatan marah banget. Pak. Tuh, sinyalnya apa? Nanti, Pak. Ini saya yang ekspresi yang kaget, Pak. Kaget tak ya? Tuh, kurang tebel kayaknya garis saya. Halo, Pak. Sinyalnya elek, guys. Ini kuliah ditutup kah? Tahu sinyalnya jelek kayak. Belum. Hilang semua kah? Variator enggak? Bodoh. Halo, tes tes. Tadi kepotong. Gimana tadi? Siapa? Naura sama Alexander tadi. Alexander tadi nganu apa? Kayaknya telinganya kok nggak nganu ya? Nggak terlalu pendek ya? Kayak telinganya terlalu pendek. Jadi Enggak, Pak. kalau semisal tapi sudah cukup oke sih. Terus Naura gimana tadi? Kelihatan nggak, Pak? Oh, ya kelihatan. Kaget ya itu ya? Ya, Kaget apa takut? kaget. Cuman emang kalau di gambarnya alisnya nggak begitu naik, tapi kayak gitu. Seharusnya dia wajahnya lebih panjang. Karena itu kan Wajahnya. dewasa. Kalau gitu kan kelihatan kayak terjebak Ini di wajah. sebenarnya kalau aslinya banyak garis kerutannya sih, Pak. Cuman di kamera nggak kelihatan. Ya nggak apa-apa. Yang penting ekspresinya dapat dulu. Oh ya, berarti ini kurang panjang wajahnya. Iya. Terus gampang lah itu. Maksudnya itu bisa diakalin lagi. Yang penting Iya. ekspresi ini sudah dapat. Iya, terima kasih, Pak. Oke. Yang lain Pak mungkin? mau menunjukkan. Sebentar. Oke, sedih itu ya.
Iya, Pak. Ya ke nganu sih sudah kebaca sih sedihnya. Ya, yang penting kebaca dulu sedihnya. Ya agak mengecil. Ya enggak. Jadi dia lurus ngono, cuman kelihatan tulangnya itu loh, kayak kelihatan tulangnya. Jangan lupa dikasih leher ya. Kalau orang tua itu kan lebih kecil, dia kelihatan kayak tulangnya. Tapi kalau dia masih segar buger ya berarti nariknya dari apa? Dari pangkal rahang itu loh, langsung turun ke bawah. Kalau cewek berarti melengkung, nggak ada tapi cewek tadi. Ya gitu. Tapi ya nggak gini-gini pisan sih. Ini aja. Ini nggak gini. Oh, ada kan. Nah, ini dihapus aja. Sebenarnya ini dari sini kalau normalnya. Kalau dewasa. Karena ini kan ini loh. Oh iya. Kan pas ini. Coba ini kalau dibikin itu terlalu besar nggak lehernya, rahangnya. Tapi biasanya gede, terlalu besar. Kelihatan berotot gitu, Pak. Ya. Ya. Udah. Oke. Sip. Yuk silakan wis dikumpulkan boleh. Yang ya, yang samping. Berarti yang belum samping utang ya, berarti ya, namun ya. Masih utang tugas. Iya kan? Iya, tadi putus. Agak hang sinyalnya. Yang belum mau ditunjukkan silakan. Yang lain? Garis-garis polanya bantunya dihapus dulu ya, baru ditebelin. Jangan ditebelin baru dihapus, kebalik. Jadi garis bantunya, polanya dihapus dulu baru ditebelin. Biasanya kebalik kita, nebelin dulu baru dihapus. Sehingga garis yang ditebelnya itu kehapus, ikut kehapus. Ya, dicampur aja nggak apa-apa. Gambar bentuk hybrid. Satu, tugas wajah manusia. Oh, ini samping ya. Udah tak buat nganu ya. Tugas apa ini? Tugas ekspresi. Ini mau ada tugas atau enggak, teman-teman? Bebas. Enggak, Pak, belum bayar hutang. Berarti besok harus bagus loh ya kalau nggak tak kasih tugas minggu depan. Materinya gambar anatomi tubuh utuh. Tubuh utuh. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Jangan Pak. Nggak usah ya berarti ya. Ya wes nggak usah. Berarti minggu depan kita ketemu di materi gambar anatomi. Terus kayaknya kalau nggak pakai print-printan itu nanti kan kalian anu ya apa? Apa istilahnya? Proporsi. Jadi nanti minggu depan tolong di copy ya. Saya tak carikan filenya. Oke, udah saya kirimkan. Bisa di copy ya, bisa di print. Jadi yang baik di Zoom, nanti print aja sendiri di rumah. Terus teman-teman yang
di kelas apa di kelas tatap muka juga silahkan di print. Jadi besok dibawa. Jadi handoutnya. Jadi ada 2, yang satu laki-laki, satu perempuan. Permisi, Pak. Ya, satu aja. Maksudnya 1 salinan 2 lembar. Mau tanya, Dengan Pak. lembar gimana? Mau tanya, ini yang buat minggu depan. Iya, buat minggu depan. Minggu depan Bukan berarti tugas kita, lo itu ya. ya, berarti minggu depan kita menggambar full tubuh. Iya, gambar itu. Tapi kan nanti tak kasih materi dulu. Jadi jangan digambar dulu. Nanti ada materinya. Jadi nggak sekedar kemudian kalian gambar terus seperti itu, ya boleh. Tapi kalau ada materinya kan akan lebih jelas. Gitu ya. Baik, Pak. Oke. Mungkin yang lain mungkin ada pertanyaan dari kelas Zoom dulu. Ada? Pak, ini Kalau sudah mungkin nggak ada, Google Drive-nya kah pengumpulannya yang ini, yang ekspresi? gimana? Sudah Nora? ada Google Drive-nya nggak, Pak? Loh, kan kita kemarin udah tak kirim toh Google Drive. Bukan, yang buat ekspresi sudah dibikinkan Google Drive nggak, Pak? Kita nggak boleh ya. Sudah lah, aku udah kumpulin. Oke. Udah. Mungkin kalau lupa bikin folder sendiri nggak apa-apa sih. Kemarin kan yang gambar wajah kan bikin folder sendiri kan kalian. Iya, Pak, benar. Oke. Wes ya teman-teman ya. Kalau memang nggak ada pertanyaan saya tutup ya. Oke, kalau mungkin nggak ada pertanyaan dari kelas Zoom saya tutup dulu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat berkarya, jangan sampai bosan-bosan berkarya. Nanti tentu saja kalau seorang desainer itu kan kelihatan jiwanya itu kan dari gambarnya kan biasanya. Kalau memang teman-teman menggeluti dunia gambar. Meskipun kita bikin logo, bikin apa ya, layout, bikin storyboard atau bikin thumbnail, rough layout itu kan memang gambar manual gitu. Jadi biar gak kesannya itu kaku-kaku banget gitu. Jadi itu nanti sebagai latihan. Terus kalau yang mau melatih gambar ilustrasi semisal wajah dari angle berbagai macam silahkan latihan sendiri ya. Jadi kalau semisal kalian ini hanya mencukupi untuk pengumpulan tugas saja. Kalau kalian mau pro ya nggak cukup lah ya. Gitu ya teman ya. Saya tutup untuk kelas hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih semuanya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak. Oke, saya tutup ya semuanya ya. Ya. Oke.